Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 737. Melihat jebakan kecantikan itu tidak efektif, pria parubaya itu terkekeh dan mengeluarkan buku rahasia antik berwarna kuning dari pelukannya. Seni ilahi tanpa bayangan, ini adalah seni bela diri terbaik, dan saya bersedia menukarnya dengan Anda. Sihir Wuxiang, seni bela diri terbaik. Mata Lian sedikit berbinar, tapi dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa hanya mengandalkan seni bela diri tingkat atas saja tidak cukup untuk mendapatkan warisan Buddha. Sungguh. Sebelum Lian dapat berbicara, Zheng Hong, yang baru saja ditertawakan, mendengus dengan nada menghina. Kupikir kamu jiwa naga akan memberimu harta yang luar biasa sebagai imbalannya, tapi ternyata itu hanya seni bela diri terbaik. Lum kecil, jangan bodoh. Pihak Wuzong kami juga memiliki salinan seni ilahi Wuxiang, dan selain seni ilahi Wuxiang, hal terpenting yang tidak dimiliki pihak Wuzong adalah seni bela diri terbaik. Jika Anda menyerahkan warisan Buddha, saya dapat memberi Anda jaminan lain di sini, memungkinkan Anda memilih seni bela diri terbaik untuk dilatih sesuka hati. Petik 2. Zheng Hong tampaknya takut Lian akan menyebarkan agama Buddha kepada orang lain, jadi dia segera menaikkan taruhannya. Ekspresi pria parubaya itu sedikit berubah, tapi dia tidak membantah. Wuzong memiliki warisan ribuan tahun, ditambah lagi ia mendirikan sekte dengan seni bela diri, sehingga secara alami ia memiliki seni bela diri yang tidak dimiliki orang lain. Tampaknya agak tidak bijaksana untuk menukar buku seni bela diri terbaik. Namun, pria parubaya itu tidak panik sama sekali. Dia sepertinya punya rencana cadangan, dan berkata kepada Su Xiaomei dengan tenang, keluarkan. Su Xiaomei membuka kotak logam yang dibawanya, dan di dalamnya ada manik biru seukuran buah kenari. Tidak ada yang aneh dengan manik ini di luar, tetapi ketika dikeluarkan, Su Xiaomei jelas gugup, dan bahkan pria parubaya yang berdiri di sampingnya tampak serius. Ini adalah manik guntur terbaru yang dikembangkan oleh jiwa naga kami. Ini cukup kuat untuk membunuh ahli rilem master bela diri. Su Xiaomei memperkenalkan. Mata Lian berbinar saat mendengar ini. Apa konsep senjata yang bisa membunuh orang kuat di alam bela diri? Tak perlu dikatakan lagi, jika Lian dikejar oleh seorang seniman bela diri yang kuat, mengeluarkan manik ini dapat menyelamatkan nyawanya. Betapapun pentingnya hal-hal lain, itu tidak sepenting kehidupan. Dengan seni bela diri terbaik dan manik petir, nilai tawar jiwa naga tiba-tiba meningkat pesat. Ditambah lagi Su Xiaomei cantik. Titik. Lian benar-benar tersentuh. Huff, kamu benar-benar berani membual tentang membunuh seorang pejuang rilem master bela diri yang kuat. Wumo berkata dengan acuh dari samping. Apa, kamu tidak percaya? Apakah Anda ingin mencobanya sendiri? Tingkat kultivasi Su Xiaomei tidak sebaik Wumo, tetapi ketika dia memegang manik guntur di tangannya, dia penuh keberanian dan menatap Wumo dengan ekspresi provokatif di wajahnya. Wumo mengangkat alisnya sedikit kemarahan muncul di matanya, tapi di saat yang sama dia cukup tabu. Bahkan jika Tian Leizu benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh prajurit yang kuat, dia tidak akan mampu menanggungnya. Setelah memikirkannya, Wumo menahan amarahnya dan hanya mendengus untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Lian Xin tergerak, tapi dia tidak terburu-buru untuk memilih. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Wumo, bertanya-tanya apa yang akan dia berikan sebagai imbalan. Wumo juga mengerti apa yang dimaksud Lian. Dia mengeluarkan botol giok dari sakunya dan meletakkannya di atas meja dan berkata, ini adalah cairan roh penyihir yang dimurnikan dari konsumsi kekuatan penyihir klan penyihir kita. Cairan roh penyihir. Zheng Hong dan pria parubaya Long Hun saling memandang pada saat yang sama, menatap botol kecil itu. Dari sini, terlihat betapa berharganya cairan roh penyihir. Wumo mendengus jijik dan memperkenalkan Lian, efek cairan roh penyihir jauh lebih baik daripada pil Peiyuan. Jika Anda dapat memurnikan botol kecil cairan roh penyihir ini, Anda dapat menjamin bahwa Anda akan memasuki alam master bela diri. Bahkan bagi mereka yang kuat di alam bela diri, memurnikan cairan roh penyihir ini masih memiliki manfaat yang besar. Belum lagi Anda dapat meningkatkan ranah besar, tetapi mudah untuk meningkatkan beberapa ranah kecil. Petik 2. Hati Lian tergerak, dia tidak menyangka Wu Lingye akan memiliki efek ajaib seperti itu. Kekuatan seorang pejuang yang kuat di alam bela diri adalah apa yang sedang dikejar Lian sekarang. Namun, karena cairan roh penyihir tersebut dibuat oleh klan penyihir dengan menggunakan kekuatan penyihir, apakah akan ada efek samping setelah meminumnya, seperti dikendalikan oleh klan penyihir? Inilah satu-satunya hal yang dikhawatirkan oleh Ang Li. Melihat Wumo tidak menjelaskan dengan jelas, Lian ragu-ragu. Xiao Lizi, barang-barang dari 3 keluarga telah diambil. Kamu harus segera memutuskan siapa yang ingin kamu serahkan warisan Buddha, desak Zheng Hong. Lian dalam hati memutar matanya ke arah Zheng Hong dan diam-diam mengutuk, kamu adalah Kasim, seluruh keluargamu adalah Kasim. Melihat semua orang menatapnya, terlihat tidak sabar, Lian tersenyum dan berkata, jangan khawatir, masih ada satu orang yang tidak ada di sini. Apa, kamu berkencan dengan orang keempat? Lian, aku belum pernah mengatakan itu sebelumnya. Lagi pula, organisasi mana yang masih memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kita bertiga? Reaksi semua pihak pada dasarnya sama. Tidak ada yang menyangka Ang Li juga akan membuat janji dengan pihak keempat, bahkan Wumo secara belak-belakan mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menandingi mereka. Saat ini, pintu yang terkunci dibuka dari luar, dan kemudian seorang wanita cantik masuk dengan senyuman di wajahnya dan berkata, saya ingin tahu apakah saya memiliki kualifikasi. Monroe. Ekspresi Wumo berubah.
Pria parubaya Dragon Soul dan Zheng Hong juga terlihat jelek, dan mereka berdua sepertinya mengetahui identitas Monroe. Jika klan Wu yang diwakili oleh Wu Mo mengendalikan manusia serigala, maka kekuatan yang diwakili oleh Monroe mengendalikan vampir, makhluk yang bahkan ditakuti oleh klan Wu. Inilah alasan mengapa Zheng Hong dan pria parubaya Long Hun terlihat jelek. Sudah sulit menghadapi alien seperti Wu Mo, tapi sekarang ada alien lain. Awalnya, kekuatan mereka berdua bisa menahan Wu Mo, tapi sekarang tiba-tiba ada tambahan Monroe, sisi manusianya jelas lemah. Di belakang Monroe ada seorang pria muda dengan punggung, yang menatap tajam ke arah Lian begitu dia masuk, dengan kebencian di wajahnya. Lian menutup mata terhadap hal ini. Baru kemarin dia bertarung melawan Xiao Xi. Kekuatan lawan sudah meningkat pesat, namun masih lebih lemah dari Lian. Ia menderita kekalahan di tangan Lian kemarin. Sejak Monroe dan Xiao Xi menghilang terakhir kali, Ang Li tidak mendapat kabar tentang mereka. Siapa sangka keduanya tiba-tiba menemukannya kemarin dan menyatakan niatnya untuk mengikuti lelang ini. Awalnya, Ang Li mengira seseorang telah membocorkan rahasianya, namun kemudian dia mengetahui bahwa keluarga Monroe bersembunyi di kegelapan dan mengawasinya. Kamu juga menginginkan warisan Buddha? Wu Mo bertanya balas dendam. Monroe tersenyum dan berkata, tentu saja, apa yang diinginkan klan penyihir Anda, tentu saja diinginkan oleh klan kami. Jangan lupa, warisan Buddha adalah sebuah eksistensi yang bahkan Anda dan saya takuti. Jika kita bisa mendapatkannya, kekuatan kita secara alami akan meningkat sebesar 10%. Petik 2. Wu Mo mendengus pelan dan mengalihkan pandangannya ke Lian. Satu hal yang dikatakan Monroe benar, yaitu klan Wu pasti akan mendapatkan warisan agama Buddha. Lian mengabaikan yang lain dan tersenyum pada Monroe, karena kamu sudah ada di sini, mari kita bicara tentang apa yang ingin kamu berikan sebagai imbalan. Aku tidak membawa harta apapun, tapi aku bisa melakukan satu hal untukmu. Monroe berhenti sebentar, menatap semua orang yang hadir, dan berkata sambil tersenyum. Aku bisa membunuh siapapun di sini untukmu. Semua orang merasa kedinginan ketika mendengar ini, terutama Wu Mo, yang tergerak dan bersiap untuk mengambil tindakan. Bab 738. Lian tidak tahu seberapa kuat Monroe, tapi menilai dari apa yang dia katakan dan reaksi Wu Mo, kekuatannya seharusnya tidak lebih lemah dari Wu Mo. Inilah yang ditabukan oleh Ang Li. Kemarin, Monroe mengatakan bahwa jika dia tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pelelangan, dia akan mengambil tindakan terhadap Xiao Yue dan kelompok tentara bayaran Orion. Ketika yang lain melihat Lian melihat mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah, takut Lian akan membiarkan Monroe menyerang mereka. Semua orang telah tiba, semua pihak telah mengeluarkan alat tawar-menawar mereka, dan inilah saatnya Lian mengambil keputusan. Lian tersenyum tipis dan mendorong palu kayu ke depan Zheng Hong. Zheng Hong terlihat sedikit terkejut, tapi kemudian dia sangat gembira. Di saat yang sama, dia memandang ketiga pihak lainnya dengan tabu, takut mereka akan mulai bertarung di sini. Masuk akal juga jika Lian menyerahkan warisan Buddha ke Wuzong. Bagaimanapun, dia juga anggota Wuzong. Jika dia tidak mewariskan agama Buddha kepada Wuzong, Wuzong tidak akan pernah memberinya buah yang baik. Dan ketika dia memberikan sesuatu kepada Wuzong, selain manfaat yang dijanjikan oleh Wuzong, dia secara alami akan mendapatkan perlindungan Wuzong. Adapun yang lainnya, Lian tersenyum dalam hati, terutama saat dia melihat harta karun yang dipajang oleh orang lain, yang lebih mirip miliknya. Plum kecil, ambillah botol ramuan ini dulu. Kamu tidak akan melewatkan apapun yang aku janjikan sebelumnya. Kata Zheng Hong dan buru-buru menyingkirkan palu kayu itu, lalu memandang yang lain dengan dingin. Kecuali Monroe, mata Wu Mo dan pria parubaya itu merah, jelas mereka ingin merampok. Zheng Hong mendengus dalam hatinya. Karena dia datang untuk menawar warisan Buddha, dia tentu memiliki beberapa rencana cadangan. Jika Lian benar-benar memberikan sesuatu kepada orang lain, dia juga akan mencurinya secara diam-diam. Soal warisan Buddha, Wuzong juga pasti menang. Kenapa, menurutmu Lian hanya memiliki satu warisan Buddha? Monroe tiba-tiba berbicara, menekan suasana tegang. Mata semua orang tiba-tiba terfokus pada Lian. Palu kayu adalah harta yang serasi dengan ikan kayu. Karena Lian memiliki palu kayu, apakah itu berarti dia juga memiliki ikan kayu? Semua orang menantikan Lian mendapatkan warisan Buddha yang kedua. Lian menghela nafas diam-diam, tapi tidak terlalu banyak mengeluh tentang Monroe. Siapa yang bukan rubah tua di sini? Bahkan tanpa Monroe yang mengganggu, Ang Li akan mengatakan apa yang dia katakan selanjutnya. Anda tidak perlu melihat saya seperti ini. Ini sudah merupakan kesempatan besar untuk mendapatkan warisan Buddha. Bagaimana saya bisa mendapatkan yang kedua? Tapi, saya tahu di mana ada hal yang sama, atau lebih baik dari yang ini. Di manakah harta karun Buddha yang bahkan lebih kuat dari palu kayu? Lian berkata perlahan. Mata semua orang berbinar, dan bahkan ekspresi Monroe sedikit berubah. Apa yang baru saja dia katakan hanyalah sebuah kebohongan. Dia tidak menyangka bahwa Lian sebenarnya memiliki petunjuk tentang warisan Buddha. Di mana benda itu? Teriak Zheng Hong penuh semangat, sambil diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Karena Lian tahu di mana sisa barangnya, mengapa dia tidak menceritakannya secara diam-diam setelah kembali ke rumah, sehingga semua orang mengetahuinya sekarang. Lian terkekeh, menggosok tangannya dan tidak berkata apa-apa. Semua orang tidak bodoh dan langsung mengerti maksud Lian. Zheng Hong segera berbicara, Lian, beritahu saya keberadaan harta Buddha yang tersisa. Anda dapat memilih rahasia dan ramuan di Wuzong sesuka Anda. Kalau begitu aku ingin mengucapkan terima kasih kepada senior Zheng terlebih dahulu. Lian segera mengangkat tangannya ke arah Zheng Hong.
Meskipun Zheng Hong sebelumnya berjanji untuk menerima Lian sebagai muridnya, dia belum melakukan upacara pemagangan, jadi Lian tentu saja tidak akan memanggilnya tuan. Selain itu, Lian sebenarnya sangat menolak Zheng Hong sebagai muridnya. Setelah Lian selesai berbicara, matanya menatap Su Xiaomei dan pria parubaya Long Hun. Wajah pria parubaya itu menjadi gelap, dan dia mendorong seni sihir Paseles dan manik guntur surgawi di depan Lian. Selama adik laki-laki bersedia membawa kita mencari warisan Buddha, hal-hal ini bisa dianggap sebagai hadiah. Ekspresi Su Xiaomei berubah ketika dia mendengar ini, dan dia ingin menghentikannya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Jelas sekali, keputusan pria parubaya itu berada di luar kendalinya. Lian terkekeh, lalu menghentikannya secara alami, lalu menatap Wumo. Wumo sudah membuat keputusan, jadi dia melemparkan botol cairan roh penyihir tanpa ragu-ragu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Terima kasih, terima kasih. Lian bergegas menuju Wumo dan menyerahkan tangannya. Dengan cairan roh penyihir ini, tidak akan menjadi masalah baginya untuk memasuki dunia persilatan. Wumo mendengus dingin. Ang Li dengan santai menatap Monroe dan berkata dengan sopan, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku akan membawamu menemukan warisan Buddhis tanpa membawa apa-apa, bukan? Monroe melihat semua orang memandangnya, mengetahui bahwa jika dia berani mengancam Lian, yang lain akan menyerangnya bersama-sama. Jika hanya ada satu atau dua orang, Monroe tidak akan peduli sama sekali, tetapi dengan dua ahli bela diri dan Wumo, dia harus mengevaluasi ulang. Cekikikan. Monroe menutup mulutnya sambil tersenyum dan berkata, adik perempuanku benar-benar tidak membawa harta apapun, tetapi mengapa kamu membiarkan aku, saudaraku, melakukan semua pekerjaanmu dengan sia-sia? Saat dia berbicara, Monroe melemparkan sebuah benda dengan santai. Lian menangkapnya dan melihat bahwa itu adalah pil merah. Dia memandang Monroe dengan bingung. Monroe menjelaskan, saya tidak akan memberitahu Anda nama ramuan ini. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa setelah meminumnya, kultivasi Anda akan mencapai alam master bela diri dalam waktu singkat, memungkinkan Anda merasakan kekuatan master bela diri ranah sebelumnya. Tentu saja ini hanya bersifat sementara, setelah efek obatnya berakhir, Anda masih akan kembali ke tingkat kultivasi semula, atau bahkan lebih buruk lagi. Petik 2. Lian merasakan sesuatu di dalam hatinya. Dengan ramuan ini dan manik guntur langit yang dapat langsung membunuh para pejuang yang kuat, dia percaya bahwa dia akan mampu melindungi dirinya sendiri bahkan jika dia dikepung oleh beberapa prajurit yang kuat. Mengenai efek samping dari meminum pil ini, Lian tidak terlalu memikirkannya. Saat nyawa Anda terancam, tidak perlu terlalu banyak berpikir, wajar jika menyelamatkan nyawa Anda terlebih dahulu. Setelah menyimpan semua barangnya, Lian berkata kepada semua orang, mari kita berhenti di sini hari ini. Saya akan menghubungi semua orang dalam seminggu, dan kemudian kita akan berangkat bersama untuk mencari warisan Buddha. Tentu saja, semua orang tidak punya pendapat. Karena kita sedang mencari warisan Buddha, tentu semua pihak harus melakukan persiapan. Jika tidak, karena saya cukup beruntung mendapatkan warisan Buddha, saya yakin saya tidak akan bisa mendapatkan hidup saya kembali. Selain itu, Lian telah memberitahu semua orang bahwa warisan Buddha dilindungi oleh formasi besar, dan mereka harus menemukan cara untuk menghancurkan formasi tersebut. Adapun identitas master formasi, Lian tidak mengungkapkannya kepada siapapun. Dia hanya mengatakan bahwa dia menerobos masuk secara tidak sengaja terakhir kali dan merupakan keajaiban bahwa dia keluar hidup-hidup. Begitu sesi penawaran berakhir, Lian hampir terpaksa membawa Wu Zong kembali ke bentengnya jauh dari kota, formasi besar dengan formasi urat batu. Wu Zong juga melakukan ini untuk memudahkan pengawasan terhadap Lian, karena takut dia akan berkolusi dengan tiga pihak lainnya. Soal mengajak Lian mencari warisan Buddha terlebih dahulu, Wu Zong hanya memikirkannya. Ia yakin dirinya tidak mampu menjadi musuh publik dari tiga pihak lainnya, terutama dua ras alien, Wumo dan Monroe. Bab 739. Pegunungan India. Lian berdiri di depan lembah berkabut, mengingat kapan terakhir kali dia membawa palu kayu ke sini seolah-olah baru kemarin. Awalnya, Lian ingin menunggu formasi selesai sebelum dia dapat membuka batasan dan mendapatkan sisa harta Buddha dan buah spiritual di dalamnya, tetapi sekarang dia terpaksa datang ke sini lebih awal. Lizzie kecil, apakah ini formasi yang kamu sebutkan yang melindungi warisan Buddha? Zheng Hong bertanya dari samping. Setiap kali dia mendengar nama Plum kecil, Lian akan mengutuk dalam hatinya. Xiao Zhengzi, Xiao Hongzi, kamu adalah Kasim, dan seluruh keluargamu adalah Kasim. Lian kembali menatap Zheng Hong. Di belakang Zheng Hong, selain Ling Ye, ada 8 master yang budidayanya dekat dengan ranah master bela diri. Jiwa Naga, klan Wumo, dan klan Monroe masing-masing juga memiliki 10 orang. Hal ini telah disepakati oleh keempat pihak sebelum datang ke sini, untuk mencegah sejumlah besar orang membocorkan informasi atau menimbulkan perselisihan yang tidak perlu. Melihat ekspresi bersemangat di wajah semua orang, Lian mencibir di dalam hatinya, memikirkan adegan orang-orang ini merebut warisan Buddha setelah melihatnya. Berpikir bahwa agama Buddha akan diwariskan, Lian merasa kasihan di hatinya. Dengan begitu banyak master di sekitar, akan sulit bagi saya untuk mendapatkan bagiannya. Namun, Lian sama sekali tidak peduli siapa yang akan mendapatkan warisan dari asosiasi Buddhis. Pada akhirnya, dia membuang kentang panas ini. Tentu saja, jika dia bisa memanfaatkan kekacauan ini untuk mendapatkan 1 atau 2 warisan Buddha, Lian akan tetap sangat bersedia. Ya, ini formasi besarnya, jawab Lian dengan tatapan hormat. Karena warisan Buddha ada di dalam, jangan buang waktu dan segera masuk. Lian melirik Wumo dan juga mengamati Monroe. Warisan formasi pada dasarnya telah lenyap di bumi, dan dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun master formasi sejati.
Pada awalnya, Lian sedikit khawatir bahwa akan ada Master Array di antara kedua alien ini, tetapi sekarang tampaknya dia terlalu khawatir. Dari semua orang yang hadir, kecuali saya sendiri, diperkirakan tidak ada yang mengetahui formasinya. Hal ini terutama terkait dengan sulitnya mencari bahan formasi. Selama tidak ada yang memahami formasinya, Lian tidak akan kesulitan melindungi dirinya sendiri di sini. Tentu saja Ang Li belum mengungkapkan kepada siapapun tentang pengetahuannya tentang formasi. Semuanya, ikut aku. Lian masuk duluan. Lian satu-satunya yang masuk hidup-hidup dan keluar hidup-hidup. Yang lain tidak berani lalai dan buru-buru mengikuti Lian, memperhatikan langkah Lian dengan hati-hati karena takut mengambil satu langkah akan memicu niat membunuh. Lian diam-diam memperhatikan bahwa Wu Zong dan 3 pihak lainnya diam-diam telah menandai tanda mereka dan bersiap untuk pertempuran dalam waktu dekat. Dalam hal ini, Lian hanya pura-pura tidak melihatnya. Tidak peduli berapa banyak tanda yang dibuat orang-orang ini, tidak ada gunanya Lian hanya perlu menggunakan beberapa batu formasi untuk sedikit mengubah formasi untuk menghapus tanda tersebut. Setelah menghabiskan beberapa waktu, semua orang melewati formasi dengan aman dan berdiri di depan patung Buddha yang tinggi. Semua orang dikejutkan oleh patung Buddha yang tinggi itu. Ketika mereka mendengar suara Sanskerta di telinga mereka, mereka langsung menjadi sunyi dan damai, seolah-olah roh jahat di tubuh mereka telah disapu bersih. Metode pernapasan Buddhis. Lian diam-diam terkejut. Saat dia pergi terakhir kali, dia masih kecewa karena dia tidak mendengar suara Sanskerta lagi. Kali ini, ketika dia mendengar suara Sanskerta, dia secara alami duduk bersila dan ingin terus memahaminya metode pernapasan Buddhis. Setelah beberapa saat, Lian sedikit mengernyit. Setelah masa percobaan ini, Lian tidak memperoleh teknik pernapasan Buddhis yang baru. Tampaknya teknik pernapasan Buddhis yang tersembunyi dalam bunyi Sanskerta hanyalah teknik singkat. Kecewa, Lian membuka matanya dan melihat semua orang duduk bersila, seolah-olah mereka sedang memahami metode pernapasan Buddhis. Ups. Lian diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk. Salah satu alasan mengapa dia bisa menyerahkan warisan Buddhanya adalah karena dialah satu-satunya yang mengetahui teknik pernapasan Buddha dan bisa menggunakan harta Buddha. Sekarang setelah begitu banyak orang memahami metode pernapasan Buddha pada saat yang sama, bukankah itu berarti siapapun dapat menggunakan harta Buddha? Rahasianya tiba-tiba hilang. Hah. Tepat ketika Lian merasa tertekan karena metode pernapasan Buddha bocor, dia tiba-tiba mengerang pelan dan matanya tertuju pada patung Buddha. Saya melihat cahaya mengalir ke seluruh patung Buddha, dan seekor burung api mengembun di dalamnya, tiba-tiba keluar dari batasan dan menyerang semua orang. Bagaimana bisa? Lian diam-diam terkejut, dan tanpa berpikir terlalu banyak, dia segera mundur ke dalam formasi kabut. Suara Sanskerta memiliki efek tertentu yang membingungkan orang, dan ditambah dengan serangan diam-diam burung api, diperkirakan berapapun orang yang hadir, mereka akan terbakar menjadi abu. Tapi orang-orang yang hadir bukanlah orang biasa. Ada 4 dari mereka yang kekuatannya setara dengan alam master bela diri. Sihir Buddha. Monroe membuka matanya dan berteriak, tubuhnya secara otomatis bergerak mundur dengan kecepatan luar biasa tanpa angin. Minggir. Zheng Hong meraung seperti singa, membangunkan yang lain yang masih kecanduan musik Sanskerta. Bajingan. Umo mengumpat dengan keras, karena dialah orang yang paling dekat dengan burung api, dan buru-buru menembakkan bola kabut hitam dan lewat. Kabut hitam terbakar segera setelah menyentuh burung api, tetapi kabut itu juga memberi Umo sedikit waktu sehingga dia bisa melarikan diri tanpa cedera. Belum lagi 4 master, mereka mengandalkan budidaya tingkat lanjut untuk menggunakan kekuatan magis mereka agar berhasil menghindari serangan burung api. Sisanya tidak seberuntung itu, dan orang-orang dari semua pihak terbunuh dalam serangan burung api. Di mana Lian? Kemana perginya anak itu? Huff, ini pasti salah Wu Zongmu, kan? Omong kosong, apakah kamu tidak melihat seseorang dari pihak Wu Zong kita juga meninggal? Berhentilah berdebat. Pelarian Lian pasti ada hubungannya dengan burung api. Dia ingin menggunakan sihir Buddha untuk membunuh kita semua. Setelah penyerangan tersebut, keempat tuan itu bertengkar, dan pada akhirnya mereka semua mengira itu adalah metode Lian Shi. Bahkan jika bukan, dia dengan sengaja menyembunyikan benda Firibird itu, jika tidak, bagaimana dia bisa melarikan diri terlebih dahulu? Lian bersembunyi tidak jauh dari situ. Mendengar kata-kata ini, dia merasa tidak bisa berkata-kata, berpikir jika dia tidak segera bangun, dia akan mati karena serangan burung api. Jika mereka salah paham, mereka akan disalahpahami. Lian tidak berniat menjelaskan kepada mereka, apalagi keluar saat ini, tapi akan bersembunyi di sana dan menonton. Tidak apa-apa jika orang-orang ini tidak dapat melanggar batasan di Yutai. Jika batasan tersebut benar-benar dilanggar, Lian juga ingin melihat apakah dia dapat memanfaatkan kekacauan tersebut untuk mendapatkan beberapa instrumen Buddha. Ada juga buah-buahan yang ditaruh di meja altar, tidak rusak entah sudah berapa tahun. Setelah pertengkaran sederhana, semua masalah dilimpahkan pada Lian, dan mata keempat tuan semuanya tertuju pada artefak magis dan buah-buahan di meja altar. Lupakan Lian untuk saat ini, mari kita bicara tentang bagaimana membedakan harta Buddha dan buah spiritual itu, kata Zheng Hong sambil memandang 3 pihak lainnya dengan tabu. Bab 740. Bagaimana membagi apa? Siapapun yang mengambilnya adalah milik siapapun. Umo berteriak, dan pria itu bergegas maju, mengulurkan tangan untuk mengambil barang-barang di meja altar. 3 master lainnya secara alami juga tidak lambat. Mereka bergegas hampir bersamaan dengan tindakan Umo. Bang, bang bang bang. Keempat sosok itu menabrak dinding tak kasat mata, dan kekosongan yang terbentuk oleh pembatasan itu berguncang beberapa kali, yang menunjukkan bahwa mereka terkena dampak yang besar.
Lian berpikir bahwa batasan itu bisa dilanggar dengan mudah, dan dia merasa lega setelah melihat 4 orang bangkit kembali satu demi satu. Berpikir bahwa Wu Dayong mampu membuka paksa pembatasan terakhir kali dan mengeluarkan palu kayu dari dalam, Lian percaya bahwa pembatasan ini tidak dapat menghentikan mereka berempat. Hingga saat ini keempatnya belum menunjukkan kekuatan aslinya. Setelah frustrasi menghadapi pembatasan, keempat tuan itu saling memandang. Mari kita buka batasan ini bersama-sama, saran pria parubaya jiwa naga. Zheng Hong berkata dengan wajah tenang, wajar untuk membuka larangan tersebut, tetapi pertama-tama kita harus mengklarifikasi bagaimana membagi isinya. Wu Mo mendengus pelan saat mendengar ini. Jika tidak ada orang lain, dia bisa mematahkan batasan dengan kekuatannya sendiri, tapi melakukan itu sekarang hanya akan menguntungkan 3 orang lainnya. Tentu saja, orang lain juga berpikiran sama, jadi tidak ada yang berinisiatif menerapkan larangan tersebut, melainkan menunggu orang lain mengutarakan pendiriannya. Baiklah, bagaimana kalau kita membagi isinya secara merata? Kata Monroe. Membaginya secara merata terdengar seperti cara paling masuk akal untuk mendistribusikannya, dan tentu saja orang lain tidak keberatan. Tentu saja, apakah benar-benar perlu membagi secara merata setelah larangan dibuka adalah masalah lain. Setelah kesepakatan tercapai, Wu Mo pertama kali memukulkan bola kabut hitam pada batasan di samping platform batu giok. Dinding tak kasat mata itu bergoyang seperti riak air dan tampak tidak stabil. Senjata Zheng Hong adalah kipas yang langka, dia membuka kipas tersebut dan melambaikannya dengan kuat ke arah kehampaan yang bergetar. Ada celah di dinding terlarang. Pria parubaya jiwa naga mengikuti dari dekat. Senjatanya ternyata sama dengan Lian, pedang lembut. Kapan? Pedang lembut itu menghantam kehampaan seolah-olah menghantam besi padat, tapi efeknya terlihat jelas. Pedang itu memaksa lubang besar ke dalam celah yang dibuat oleh Zheng Hong. Monroe tidak memiliki senjata apapun, dia hanya terbang ke depan dan melambaikan telapak tangan gioknya dengan ringan, memukul bukaannya dengan suara, bang. Untuk sesaat, hanya terdengar suara seperti kaca pecah, lalu cahaya bersinar, dan batasan tersebut dipatahkan secara paksa. Keempat master itu sangat kuat. Lian bersembunyi di kejauhan dan menghela nafas diam-diam, sekali lagi berpikir bahwa jika dia benar-benar memulai dengan salah satu dari mereka, dia memiliki sedikit peluang untuk menang. Setelah batasan dilanggar, keempat master tidak terburu-buru untuk memperebutkan barang-barang di meja altar. Setiap orang secara pribadi pernah mengalami burung api yang diubah oleh Sang Buddha sebelumnya. Jika burung api menyerang lagi ketika batasan dilanggar, bahkan keempat guru tersebut tidak akan berani melindungi diri mereka sendiri dan membiarkannya hidup. Sejak serangan burung api terakhir, suara Buddha menjadi redup dan suara Sansekerta menghilang. Pada saat ini, Sang Buddha lebih seperti genangan air yang tergenang, tanpa reaksi apapun. Panggilan. Keempat tuan itu meraih meja altar pada saat yang sama, tetapi ekspresi mereka berubah. Melon dan buah-buahan yang awalnya ditempatkan di altar telah menghilang saat batasan tersebut dilanggar, dan banyak harta Buddha lainnya juga berubah dan menghilang. Semua yang saya lihat sebelumnya sebenarnya hanyalah ilusi. Saya harus mengatakan bahwa pembatasan formasi itu luar biasa. Untungnya, masih ada 4 benda di meja persembahan, seekor ikan kayu, vajra, mangkuk emas, dan kotak giok. Uzong sudah memiliki palu kayu, dan palu kayu serta ikan kayu tersebut awalnya berasal dari set yang sama, jadi Zheng Hong secara alami pergi untuk mengambil ikan kayu tersebut. Pria parubaya di jiwa naga meraih vajra, sementara Wu Mo dan Meng Lu meraih mangkuk emas dan kotak giok. 4 harta karun Buddha dibagi oleh 4 tuan. Mereka berempat masing-masing mengambil posisi dan memandang yang lain dengan waspada. Cek, cek. Wu Mo tiba-tiba tertawa sinis dan berkata kepada Monroe, Yang Mulia Putri, apakah Anda tertarik untuk mengesampingkan sementara dendam antara kedua klan kita dan bergabung dengan saya untuk membunuh mereka bersama sehingga kita masing-masing bisa mendapatkan harta Buddha lainnya? Wajah Meng Lian sedikit menegang, seolah dia ragu-ragu. Di sisi lain, pria parubaya dari jiwa naga mendengus dingin dan berkata, Saudara Zheng, tebakanmu benar. Kedua kelompok etnis ini ingin membunuhmu dan aku setelah menerima warisan Buddha. Zheng Hong mencibir beberapa kali dan berkata, Saudara Su, sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, sepertinya Anda dan saya harus bekerja sama. Mari kita tangani mereka terlebih dahulu. Hanya itu yang bisa kami lakukan, kata Su Ken dengan wajah berat. Orang-orang dari Wuzong dan Longhun secara alami mendengar percakapan mereka dan segera berkumpul untuk menghadapi orang-orang yang dipimpin oleh Wu Mo dan Meng Lu. Ternyata Wuzong dan jiwa naga sudah mendiskusikannya. Bahkan jika Wu Mo tidak menyerang mereka, mereka akan bekerja sama untuk memperjuangkan lebih banyak warisan Buddha. Wu Mo sama sekali tidak terkejut saat mendengar kata-kata seperti itu. Kedengarannya seperti Monroe berkata, Yang Mulia, apakah Anda masih ragu-ragu sekarang? Monroe mengertakkan gigi, sudah membuat keputusan di dalam hatinya, dan berkata, saya tidak tertarik dengan urusan di antara kalian. Karena saya telah memperoleh sepotong warisan Buddha, itu sudah cukup. Saya akan mengucapkan selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Monroe berbalik dan menembak ke arah jalan asalnya, dan orang-orang yang mengikutinya juga buru-buru mengejarnya. Wu Mo mendengus pelan dan mencibir di dalam hatinya. Dia tahu dengan jelas bahwa Meng Lu ingin mempertahankan kekuatannya untuk sementara dan menunggu sampai kedua belah pihak terluka dalam pertarungan 3 arah sebelum mengambil tindakan. Di permukaan, hanya 10 orang dari masing-masing partai yang datang ke sini. Sebenarnya semua partai punya pengaturan lain, namun hingga saat ini belum terungkap. Ketika Zheng Hong melihat Meng Lu hendak pergi, dia segera berteriak kepada Su Ken, Saudara Su, pergi dan hentikan gadis itu dulu. Jangan biarkan dia melarikan diri. Setelah saya membunuh anak ini, saya akan membantu Anda membunuhnya. Anak itu. Oke.
Su Ken menjawab dan mengejarnya dengan pedang ringannya. Manusia jiwa naga secara alami mengikuti dan pergi. Hanya Wu Zong yang diwakili oleh Zheng Hong dan klan Wu yang diwakili oleh Wu Mo yang tersisa saling berhadapan. Lian melihat setengah dari orang-orang pergi dalam sekejap, dan setelah ragu-ragu di dalam hatinya, dia masih mengintai di sana tanpa bergerak, menunggu untuk melihat apa yang terjadi. Orang tua, apakah kamu ingin membunuhku sendirian? Wu Mo mendengus dengan nada menghina. Saya tidak berbakat, saya hanya ingin mempelajari metode klan penyihir Anda. Zheng Hong berkata tidak dengan arogan atau rendah hati, dan dia menyerang dengan jentikan kipas di tangannya. Mencari kematian. Wu Mo meraung marah, melambaikan tangannya dan menembakkan awan kabut hitam, yang berubah menjadi tangan hitam besar di udara dan meraih Zheng Hong. Kelopak mata Lian tenggelam ketika dia melihat ini. Dia tahu bahwa dia hampir mati karena gerakan ini terakhir kali. Kristal energi keberuntungan membawanya melewati ruang dan waktu, dan kemudian krisis teratasi. Bahkan adik laki-laki Zheng Hong menderita karena kepindahan Wu Mo. Ketika Zheng Hong melihat ini, ekspresi jijik muncul di wajahnya, seolah-olah dia sudah menduga pihak lain akan menggunakan gerakan ini dan bersiap untuk itu. Bersambung.